Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda sekalian pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan menganalisis surat At-Taubah ayat 122 dan menganalisis hadis-hadis terkait. Kompetensi inti yang pertama ada kompetensi inti tentang spiritual, dan kompetensi inti yang kedua tentang sosial, dan yang ketiga yang berkaitan dengan kompetensi inti pengetahuan, yang keempat kompetensi inti yang berkaitan dengan keterampilan ataupun psikomotor. Kompetensi dasar yang berkaitan dengan pengetahuan yakni menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Yang berikutnya berkaitan dengan keterampilan, yaitu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Adapun yang menjadi indikator dalam materi yang berkaitan dengan menganalisis isi kandungan surat At-Taubah ayat 122 tentang keterkaitan antara menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama. Kemudian indikator yang kedua adalah mendemonstrasikan bacaan surat Al-Taubah ayat 122. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan dan mengevaluasi isi kandungan dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Kemudian setelahnya menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surat At-Taubah ayat 122 dan menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi semua orang muslim, tidak membedakan jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan, sama-sama diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari mulai buayan atau sejak kita bayi hingga liang lahat ataupun hingga kita meninggal dunia. Sehingga sampai meninggal pun kita masih tetap harus diberikan ilmu. Kita ditalkinkan bagi kita seorang muslim senantiasa setelahnya kita masuk ke dalam kubur dan ditutup dengan tanah, maka kita diberikan talkin oleh seorang kiai ataupun seorang ulama. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Salah satunya yaitu Quran surat At-Taubah ayat 122, yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin ataupun mukminat itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Seseorang yang menuntut ilmu dalam bidang pendidikan dalam Islam disamakan nilainya dengan orang-orang yang pergi ke medan perang. Rasulullah SAW bersabda, "Di hari kiamat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata tinta ulama lebih berat dibandingkan dengan darah para syuhada." Hadis riwayat Ibnu Nazar. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang mana artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Demikian pula Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, sehingga Rasulullah SAW mensejajarkan bahwa seseorang yang sedang menuntut ilmu sama dengan orang yang sedang berjihad. "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada akhiratika fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa mengharapkan dunia maka harus dengan ilmu, dan siapa yang mengharapkan akhirat maka harus dengan ilmu. Sebagaimana keterangan hadis, dan di antara bentuk jihad yang paling agung adalah menempuh jalan untuk menuntut ilmu dan mengerjakannya. Dan menyibukkan kedua hal tersebut bagi yang lulus niatnya, maka tidak bisa ditandingi oleh amal manapun. Karena di dalamnya terdapat usaha untuk menghidupkan ilmu dan agama, menunjuki orang-orang jahil, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, serta kebaikan yang sangat banyak sekali, yang sangat dibutuhkan oleh semua hamba. Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Al-Fatawa As-Sa'diyah, masalah ke-9, halaman 45. Dalam menuntut ilmu ini juga ada dua hukum. Yang pertama adalah fardu ain, yang mana fardu ini adalah berkaitan dengan
ilmu-ilmu agama. Dan yang kedua adalah fardu kifayah. Yang mana dalam fardu kifayah ini adalah kewajiban menuntut ilmu yang sifatnya umum. Kalian dapat melihat buah gambar di atas seorang perempuan yang rela beliau untuk menuntut ilmu. Sehingga dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, kita harus senantiasa serius dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Karena kita yakin bahwa ilmulah yang akan menjadi sumber kehidupan kita di masa depan. Karena dengan ilmu, apapun yang kita miliki akan kita dapatkan. Dan ingat pula, ketika kita sudah memiliki ilmu, janganlah kita berlaku sombong di muka bumi ini. Ikutilah ilmu padi. Sebagai ilmu padi, kian berisi, kian menunduk. Dan kita, ketika kita udah banyak memiliki ilmu, maka kita jangan berlaku sombong. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Balighu ani walau ayat." Sampaikanlah walaupun satu ayat. Yang pertama, kesimpulannya adalah menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, hukum menuntut ilmu ada dua hukum, yakni fardu ain dan fardu kifayah. Yang kedua-duanya tetap itu harus kita pelajari. Kesimpulan yang ketiga yang kita dapat simpulkan yaitu keterkaitan kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama adalah sangat berkaitan, karena antara keduanya dikategorikan sebagai jihad. Sudah bukan zamannya lagi berjihad dengan cara mengangkat senjata, tetapi jihadlah kita dengan cara bermusyawarah, dengan menggunakan ilmu yang telah kita dapatkan selama ini. Kesimpulan yang keempat, keutamaan orang yang menuntut ilmu yang paling utama adalah Allah SWT akan mengangkat derajatnya dan memudahkan jalan menuju surga. Baik, sebelum kita tutup, kita harus ingat, belajarlah di waktu kecil, karena belajar di waktu itu ibarat mengukir di atas batu. Insya Allah, ketika kita serius di dalam menuntut ilmu pada kesempatan hari ini, insya Allah itu akan berbekas, sehingga kalian akan memiliki bekal yang sangat kuat. Dan ingat, manfaatkanlah ilmu di jalan Allah SWT semata-mata untuk membela syariat agama Islam. Sekian dan terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan pemahaman oleh Allah SWT. Senantiasa sehat, ingat prokes selalu agar kita terhindar dari COVID-19. Mari kita sama-sama membaca doa kepada Allah SWT dengan membacakan ulumul Quran surat Al-Fatihah. Bila diniyah bibarakati Al-Fatihah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.